di dalam hati kita sebercak daripada keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan umat Islam, yang mana umat Islam, umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkatan perkumpulan ini kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Amin. Allahumma amin. Yang mana hamba Allah yang bersyukur itu sangatlah sedikit. Allah berkata di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syukur. Sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tidaklah lupa di waktu yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, kita bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyelamatkan kita di dunia ini hingga kelak ke akhirat di hari kiamat, insyaallah. Karena ada suatu perkataan ahli bijak yang mengatakan salamatul jasadi fi qillatit ta'am. Selamatnya jasad kita ini dengan sedikitnya makan. Kalau memang kita punya jasad pengen sehat, maka sedikitkan kita punya makanan. Dan kemudian wasalamatur ruh fi gillatil atham. Dan selamatnya ruhnya kita, tidak memiliki kedengkian di dalam hati ruh kita, itu dengan sedikitnya dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wasalamatud din fi salati ala khairil anam. Dan selamatnya agama kita yaitu dengan memperbanyak salawat kepada Sayyidul Anam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan ini bisa mengembirakan hati baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah perkumpulan kita ini bisa memberikan maghfirah dan derajat yang tinggi bagi almarhumah Zubaidah binti Sajilah setinggi mungkin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga kita minta kepada Allah dengan keberkatan perkumpulan kita ini, almarhumah Zubaidah Allah kumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tentu kematian, setiap orang pasti akan masuk di dalam kematian tersebut, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kematian bagaikan pintu. Ini pintu yang kita lihat seksama, kematian ini bagaikan pintu. Rasulullah mengucapkan di dalam sebuah sabdanya, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian adalah pintu, dan setiap orang pasti akan masuk ke dalam pintu daripada kematian. Oleh karena itu, kematian adalah hal yang pasti. Kematian pasti akan merasakan, setiap daripada jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan daripada kematian. Kita sudah sering mendengar firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap kita pasti merasakan kematian nanti, walaupun di situ umurnya berbeda-beda. Ada yang berumur muda sudah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ajalnya mungkin sudah Allah takdirkan tidak panjang daripada umurnya. Ini semua sesuai dengan firman Allah, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang satu ajal bagi kematian, tidak mungkin bisa diundur, tidak mungkin bisa dimajukan, karena inilah adalah kematian. Ya, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian, pasti kematian akan menghampiri daripada kalian, walaupun di dalam bangunan yang tinggi dan juga kokoh, pasti kematian akan menjemput daripada jiwa orang yang bernyawa.
Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kematian itu pasti. Yang tidak pasti kita mati dalam keadaan apa. Kematian itu hal yang harus, tapi saat meninggal dunia dalam keadaan apa, ini yang belum tahu, yang belum kita bisa pastikan. Apakah kita meninggal husnul khatimah atau malah sebaliknya kita meninggal, na'udzubillah, kita berlindung sama Allah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Meninggal su'ul khatimah adalah sesuatu yang sangat ditakutkan oleh setiap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang menentukan bagaimana kematian kita, bagaimana wafatnya kita, itu sesuai daripada kehidupan daripada kita sendiri. Kebiasaan seseorang itulah yang akan menentukan daripada kematian tersebut. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u mata ala ma 'asha alaih. Seseorang itu meninggal dunia sesuai kebiasaan hidup. Maaf hadirin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang biasa main catur, matinya lagi main catur. Yang di situ sering-sering lagi main judi, matinya lagi dalam keadaan judi. Yang suka berzina, nasallallahu salama wal afiyah, kita minta selamat bagi kita dan keturunan kita, meninggalnya juga dalam keadaan berzina. Makanya para walinya Allah itu takut sekali berzina kepada Allah. Kenapa takut? Karena mungkin saat dia berzina tersebut dia dicabut oleh Allah nyawanya. Makanya takut. Begitupun juga orang yang rajin sujud, rajin ahlil masjid, meninggalnya tidak heran di dalam masjid. Semoga kita semua meninggal di dalam masjid dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terkadang hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita melihat ada yang wafat di sekeliling kita, kita mengatakan kasihan fulan, apalagi yang meninggal masih muda. Kasihan fulan, kasihan fulana, masih muda, masih gadis, masih bujang, sudah meninggal dunia. Sering ini terucap. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini dibalas ucapan ini dengan perkataan daripada seorang ulama besar yang bernama Sayyid Al-Imam Ibrahim Az-Zayyad. Al-Imam Ibrahim Az-Zayyad mengatakan, "Lau tarahamuna ala anfusikum lakana khairan lakum." Seandainya yang kalian kasihan mati masih bujang, ya meninggal masih kecil, seandainya yang kalian kasihan itu adalah diri yang kalian kasihani adalah diri kalian, itu lebih baik bagi kalian, lakana khairul lakum. Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Beliau memberikan 3 alasan. Yang pertama, innahu najah min thalathati asya. Mereka itu sudah selamat daripada 3 hal. Ini beliau memberikan alasan kenapa diri kita yang harus kita kasihani. Yang pertama, mereka wajhu malakul mauti wa qad ra'a. Wajahnya malaikatul maut mereka sudah pandang. Wajahnya malaikatul maut mereka sudah saksikan. Yang mana wajah malaikatul maut itu tergantung amal. Kalau amalnya baik, wajah malaikatul maut datang dengan senyum, dengan wangi, rapi. Dan kita minta semoga wajah malaikatul maut saat menghampiri nyawa kita itu dalam keadaan senyum. Amin ya rabbal alamin. Namun sebaliknya hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau yang datang dalam keadaan mengengut malaikatnya, tidak senyum, marah, dalam artian amal kita dalam keadaan jelek, amal kita sesuai kehidupan kita dalam keadaan jelek, maka malaikatul maut juga datang dalam keadaan demikian. Maka kita berlindung kepada Allah daripada hal demikian. Yang meninggal dunia almarhumah sudah selamat, wajahnya malaikatul maut sudah dipandang oleh almarhumah. Semoga almarhumah kita harapkan memandang wajah malaikatul maut dalam keadaan senyum. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, wa mararatul mauti wa qadza, dan pedihnya kematian. Kematian itu begitu pedih, begitu menyakitkan, dan almarhumah alhamdulillah sudah merasakan daripada pedihnya kematian. Dan semoga almarhumah meninggal bukan dalam keadaan pedih, tapi dalam keadaan yang begitu nikmat, dengan keadaan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan yang terbesar bagi kita.
Karena Rasulullah waktu pengen dicabut nyawanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kesakitan. Rasulullah mengatakan, ya malaikatullah, wahai malaikatnya Allah, apakah ini rasa yang paling berat? Kata malaikat, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ini rasa yang sedang kamu rasakan saat ini adalah rasa yang paling ringan. Dan Rasulullah merasakan kesakitan. Rasulullah mengatakan, kalau saya sudah seringan ini, bagaimana bi ummati? Fa kaifa bi ummati? Bagaimana dengan umatku? Sallallahu alaihi wasallam, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mikirkan kita. Akhirnya Rasulullah berdoa, ya malaikatullah, wahai malaikatnya Allah, sekarang yang ada daripada sakitnya saat sakratul maut, tolong daripada sakitnya umat-umatku galau-galaunya dibebankan di dalam punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, doanya Rasulullah dikabulkan. Jadi umat yang beriman kepada Allah insya Allah merasakan nikmat yang begitu luar biasa saat meninggal dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wa khauful khatimah wa qad amin. Takut meninggal dalam keadaan apa? Ini Masya Allah, insya Allah almarhumah Zubaidah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Luar biasa. Sekarang tinggal kita kembali. Apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah ataukah kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Sebetulnya keadaan ini bisa membuat daripada kita semakin semangat ibadah sama Allah, semakin semangat sholat di masjid, semakin semangat baca Al-Quran, semakin semangat mengerjakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kematian inilah yang paling hebat mengingatkan seorang hamba. Sebetulnya kematian ini bukan kesulitan bagi orang yang meninggalnya husnul khatimah. Makanya Al-Imam Al-Haddad mengatakan, wal mautu tuhfa li kulli abd mukhtar. Kematian itu adalah hadiah yang terbesar bagi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu marra ala gabrin fabaka. Beliau waqafa ala gabrin fabaka. Beliau lewat di satu kuburan, berhenti di satu kuburan. Beliau Sayyidina Utsman bin Affan menangis, meneteskan air mata. Dalam riwayat hatta yabulla lihyatahu, sampai-sampai jenggotnya beliau itu basah, sangkit merintih daripada nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis merintih sampai-sampai jenggot beliau basah. Ini Sayyidina Utsman bin Affan. Wagilalah, akhirnya ada sahabat yang mengatakan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, tazkurul jannah wan nar fala tabki wa tazkurul qabra wa taqif 'ala al-qabr fatabki. Fabakit. Wahai Sayyidina Utsman, engkau ketika mengingat surga, mengingat neraka dengan azab-azabnya, engkau tidak nangis. Tetapi ketika engkau berhenti di satu kuburan, engkau meneteskan air mata sebegitu sangat merintih daripada nangismu tersebut. Ini sahabat daripada Sayyidina Utsman bin Affan menanyakan kepada beliau seperti itu. Akhirnya beliau mengatakan, al-ghabru awwalu manazilil akhirah. Jadi jangan kita sangka kehidupan ini kalau sudah meninggal habis. Makanya sering ada orang terlilit hutang dan lain sebagainya. Cara mengakhiri hidupnya, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik, dengan cara bunuh diri. Jangan kamu sangka kehidupan dunia ini setelah kita meninggal dunia habis. Yang habis itu kalau memang binatang dan hewan-hewan yang tidak memiliki akal, habis kehidupannya. Tapi kalau manusia yang memiliki akal, nanti ada kehidupan setelah daripada kematian. Makanya Sayyidina Utsman mengatakan, al-ghabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu pertama daripada tempat di akhirat. Jadi dunia dan akhirat. Dan kuburan termasuk daripada kehidupan akhirat. Al-ghabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah kehidupan pertama daripada kehidupan akhirat. Beliau mengatakan, beliau ini menukil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, fa innaja minhu sahibuhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau memang ada orang sudah selamat di kuburan, luas lapang kuburannya, dan inilah yang kita harapkan bagi almarhumah, yang sisanya itu gampang, yang sisanya itu susah.
Dan beliau melanjutkan perkataan Rasulullah, sabdanya Rasulullah, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyadda minhu. Kalau memang orang sudah tidak selamat di kuburannya, sisonyo makin mumet, sisonyo makin susah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan cara kita mengingat kematian, maka mengajak luar biasa. Itu sudah dari awal tadi, sama yang memimpin daripada Yasin tadi sudah dimintakan istighfar. Yo, kita istighfar, memintakan ampun kepada diri kita dan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini luar biasa. Ini istighfar ini adalah obat kegundahan. Istighfar ini obat daripada kebuntuan. Apa buntu dunia ataupun buntu akhirat. Jadi apa obatnya? Adalah istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin min kulli hammin faraja wa min kulli min dhiqin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melazimkan, mengkontinyukan kehidupannya untuk istighfar, maka Allah jadikan daripada setiap kegundahannya itu Allah jadikan faraja, kegampangan, ada jalan keluar di situ. Begitu pun sebaliknya, wa min kulli dhiqin makhraja. Jikalau ada kesempitan di hidup kita, kesusahan di dalam hidup kita, maka ada jalan keluar bagi hidup kita. Dan ini yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki daripada jalur yang tidak diduga-duga. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita mau tobat sama Allah seperti halnya Fir'aun. Fir'aun tuh nyawanya sudah di sini, baru pengen taubat. Fir'aun tuh nyawanya sudah di sini, baru taubat, baru ngomong amana bihi alladzi amana bihi. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Sudah sampai tenggorokan. Makanya kalau kita luar biasa sholat di masjid tadi, imamnya di rakaat kedua mengatakan walaisatit taubah, bukan taubat itu lilladzina ya'maluna sayyi'at, yang melakukan kejelekan, hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Pas sudah datang kematian baru nak ngomong aku nak taubat lah. Sekarang bukan. Taubat itu bukan saat kita pengen meninggal, tapi taubat itu saat kita masih dalam keadaan lapar. Tubtul an walal ladzina yamutuhum wa hum kufar. Orang meninggal mati dalam keadaan kafir, inna a'tadna lahum adzaban alima. Kami berikan bagi mereka azab yang begitu pedih. Makanya kita minta perkumpulan ini, perkumpulan yang diberkahi insyaallah, perkumpulan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada akhirat dan selalu menambahkan kecintaan kita kepada akhirat, kezuhudan kita di dalam dunia, dan insyaallah dunia bagi kita digampangkan oleh Allah. Dan permintaan yang paling besar di kesempatan yang sangat mulia ini, kita mintakan kepada Allah agar almarhumah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, dan para orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan, minta maafnya.